Oke, speak lagi di channel YouTube Jago Bajaku sama gue Reza. Kali ini gue akan bahas tentang jurnal yang harus kita buat terkait dengan penerbitan saham. Sebenarnya ini nggak beda sama yang ada di Principal Accounting, ada di pengantar akuntansi, sehingga menurut gue sih hanya ngulang aja. Hanya nanti ada pembahasan beberapa kekhususan seperti penerbitan saham tanpa nilai par dan seterusnya. Nah, sekarang penerbitan saham dengan nilai par ini sangat mudah, guys. Jadi nilai par itu adalah nilai nominal saham ya, yang mana nilai par ini biasanya kecil ya karena membantu perusahaan menghindari adanya liabilities kontingensi jika harga pasar sahamnya itu di bawah nilai par. Nah, kemudian nilai par itu dicatat di share capital ordinary atau preference, sedangkan untuk sisanya nanti sesuai dengan harga pasar itu dicatat di share premium ordinary atau preference. Contohnya seperti ini. Tanggal 2 Januari 2019, PT Mekarjaya menerbitkan 1 juta saham biasa, nilai parnya 100 per saham, dengan harga jual 500 juta. Nah, berarti jurnalnya gimana? Cashnya 500 juta gitu ya, kemudian ada share capital ordinary 100 juta, dan selisihnya masuk ke share premium ordinary. Jadi sangat mudah ya guys. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya tanpa nilai par? Nah, kalau tanpa nilai par, mudah saja, tidak ada premium tentu seperti itu. Langsung dicatat ke share capital ordinary. Nah, kenapa sih perusahaan itu menerbitkan saham tanpa nilai par? Tadi salah satunya adalah pertama menghindari liabilitas kontingensi kalau misalnya harga pasarnya di bawah harga nilai par. Kemudian menghindari kerumitan pencatatan selisih antara par value dengan fair market value. Nah, biasanya juga nanti meskipun dia tanpa nilai par, biasanya ada juga negara, otoritas ya, pemerintah yang memberikan stated value. Jadi meskipun tidak ada par value tapi harus ada stated value, yaitu batas nilai minimum saham di mana perusahaan tidak boleh menerbitkan saham di bawah nilai tersebut. Itu namanya stated value. Nah, ini nanti dipersamakan dengan nilai par perlakuan akuntansinya. Kita lihat di sini ya. Nah, kalau contoh satu ini benar-benar murni tanpa nilai par dan tanpa stated value. Jadi kalau kita lihat di sini, tanggal 2 Januari 2019 PT Mekarjaya menerbitkan 1 juta lembar saham biasa tanpa nilai par dengan harga jual 500 juta. Jurnal yang dibuat ya udah gampang, cash pada share capital ordinary 500 juta, gitu aja. Nah, sedangkan yang contoh kedua, pada tanggal 2 Januari 2019 PT Mekarjaya menerbitkan 1 juta saham biasa tanpa nilai par dengan harga jual 500 juta. Saham tersebut mempunyai stated value adalah 150 per saham. Nah, jurnal yang harus dibuat seperti apa? Nah, kalau kita lihat di sini, cashnya 500 juta ya. Kemudian ada share capital ordinary 150 juta, itu dari 150 per lembar dikali 1 juta, stated value-nya ya 150 juta, dan sisanya masuk ke share premium ordinary 350 juta. Nah, kemudian ya, bagaimana untuk penerbitan saham secara kombinasi? Nah, kombinasi itu gimana? Jadi gelondongan. Jadi misalnya nilainya 1 miliar misalnya, itu terdiri dari sekian lembar saham preference dan sekian lembar saham ordinary. Nah, metode yang bisa kita gunakan ada dua, proportional method dan incremental method. Yang umum adalah proportional method. Incremental method ini bisa digunakan kalau misalnya salah satu, baik itu saham preference maupun saham biasa, ada yang tidak terdapat nilai pasarnya, itu kita menggunakan incremental method. Tapi secara umum kalau semuanya ada nilai pasarnya, pakai proportional method. Nah, contohnya gimana? Tanggal 4 Mei 2020 PT Mataram menerbitkan 2 juta lembar saham biasa. Stated value-nya 100, fair value-nya 200. Dan 2 juta lembar saham preference, stated value-nya 100 dan fair value-nya 300. Dengan total harga jual 900 juta. Nah, atas transaksi tersebut PT Mataram melakukan alokasi dengan menggunakan proportional method. Nah, proportional method ini adalah membagi proporsional antara harga pasarnya ya, dengan menggunakan harga pasar. Nah, kalau kita lihat di sini, fair value dari saham biasa adalah 200 dikali dengan 2 juta, jadi 400 juta. Fair value saham preference itu adalah 300 dikali dengan 2 juta adalah 600 juta, sehingga total fair value-nya adalah 1 miliar. Nah, kalau kita lihat di sini ternyata total harga jualnya cuma 900 juta, berarti di bawah dari
total fair value tadi, maka harus dialokasikan. Nah, ini kan 40%, ini 60%. Ya udah, berarti 40% yang masuk ke saham biasa ya adalah 360 juta dan 60% yang masuk ke saham preference 540 juta. Nah, jurnalnya gimana? Cashnya 900 juta. Nah, di kreditnya yang pertama adalah share capitalnya dulu. Yang preference kan tadi 540. Nah, di sini kan parnya adalah 100 dikali 2 juta. Berarti 200 juta. Nah, baru sisanya 340 juta adalah premiumnya. Nah, kemudian untuk yang ordinary berarti 100 dikali dengan 2 juta, 200 juta juga. Nah, selisihnya adalah 160 juta, 360 dikurangi 200 itu adalah premiumnya. Ini untuk proportional method. Nah, kemudian untuk yang incremental method bagaimana? Nah, ini ya, incremental method. Nah, untuk incremental method itu tadi kan salah satu tidak ada harga fair value-nya. Nah, contoh di sini yang nggak ada fair value-nya adalah saham preference. Berarti ya udah kita pakai fair value saham biasa, yaitu 400 juta. Nah, berarti selisihnya itu kan berarti kan 900 juta ya. Nah, 900 juta dikurangi dengan 400 juta itu hasilnya adalah fair value dari saham preference-nya. Berarti 500 juta itu adalah fair value dari saham preference-nya. Nah, cara jurnalnya gimana? Ya udah, cash-nya 900 juta. Kemudian ada share capital preference-nya itu kan 200 juta tadi ya, 200 juta. Kemudian karena nilai 500 berarti premiumnya 300 juta. Kemudian share capital ordinary-nya tadi juga 200, berarti selisihnya adalah premiumnya juga 200 juta. Ya, karena harga pasaran tadi 400 juta gitu guys. Oke, gampang ya. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya kita gunakan saham itu untuk memperoleh aset yang non cash ya, untuk aset yang non cash. Nah, ketentuan umumnya sebenarnya adalah perusahaan itu harus mencatat saham yang diterbitkan dengan menggunakan nilai wajar aset non cash yang atau jasa yang diperoleh, yang diterima. Dengan catatan nilai wajar tadi bisa diukur dengan handal. Nah, kalau misalnya nilai wajar dari aset yang diterima atau jasa yang diterima itu tidak bisa diukur dengan handal, maka saham yang diterbitkan itu dinilai dengan menggunakan harga pasar atau nilai wajar dari saham tersebut. Contoh misalnya, tanggal 5 Juni 2020 PT Sumbawa menerbitkan 20.000 saham biasa dengan nilai 100 per lembar saham untuk memperoleh suatu hak paten. Nah, kondisi 1 misalnya, nilai wajar patennya diketahui yaitu 3.100.000. Ya berarti gampang, tinggal paten 3.100.000, kreditnya adalah saham share capital ordinary 2 juta dan selisihnya adalah premiumnya 1.100.000. Nah, kemudian yang kedua, PT Sumbawa tidak dapat menentukan nilai wajar paten, tetapi PT Sumbawa mengetahui nilai wajar saham yang diterbitkan adalah 3 juta. Ya udah, pakai 3 juta. Ya. Patennya 3 juta, share capital ordinary-nya 2 juta dan premiumnya 1 juta. Dan terakhir kondisi 3, PT Sumbawa tidak dapat menentukan nilai wajar saham dan nilai wajar paten. Nah, berdasarkan konsultan ahli, nilai paten adalah 2.900.000. Nah, ini berarti pakai PSK 68 yang model 3. Ya, pakai penilaian ahli. Ya, 2.900.000. Berarti patennya adalah 2.900.000. Kemudian share capital ordinary-nya sesuai nilai par yang tadi 2 juta dan premiumnya adalah 900.000. Mudah ya guys ya. Jadi intinya by default menggunakan nilai wajar aset yang diterima atau jasa yang diterima. Tapi kalau misalnya itu nggak ada, bisa menggunakan nilai wajar saham yang diterbitkan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana kalau misalnya ada biaya penerbitan saham. Nah, intinya kalau ada biaya penerbitan saham, ya, maka kalau dia adalah saham biaya penerbitan yang direct cost, artinya adalah biaya langsung, seperti biaya pencetakan saham, honor underwriter, penjamin emisi, honor konsultan hukum, honor akuntan, pajak dan seterusnya, dia di jurnal dengan mengurangi sisi share premium. Jadi share premiumnya di debit, kreditnya adalah cash. Nah,
Kalau indirect cost, ya biaya tidak langsung seperti gaji manajemen dan seterusnya, itu dibebankan pada tahun berjalan menggunakan expense. Nah, contohnya seperti apa? Pada 1 Januari 2020, PT Tahta menerbitkan 1 juta saham biasa dengan harga jualnya 1.500 per saham. Diketahui nilai parnya adalah 500 per saham. Dalam penerbitan tersebut, PT Tahta membayar jasa underwriter dan konsultan hukum, ini berarti direct cost ya, 50 juta. Atas transaksi tersebut, PT Tahta membuat jurnal. Tentu yang pertama adalah jurnal penerbitannya dulu. Cash sebesar 1.500 dikali 1 juta, 1.500.000 juta. Kemudian ada share capital ordinary 500 juta sesuai nilai par, dan selisihnya adalah premium. Nah, kemudian jasa underwriter dan konsultan hukum ini karena dia adalah direct cost, maka didebit di share premium ordinary, dan di cash dan di kreditnya adalah cash 50 juta. Gitu guys. Kemudian kita masuk ke saham preference. Ya, saham preference ini ada beberapa ciri khusus ya. Ciri khususnya adalah yang pertama, memiliki hak lebih dahulu atas dividen. Kemudian mempunyai hak lebih dulu atas pembagian aset saat likuidasi. Dapat dikonversi menjadi saham biasa. Dapat ditarik kembali oleh perusahaan serta tidak. Nah, tapi kelemahannya adalah dia tidak memiliki hak suara dalam manajemen perusahaan. Nah, ini kelemahannya. Yang lain sih oke, tapi kelemahannya adalah yang tidak memiliki hak suara dalam manajemen perusahaan. Nah, fitur-fitur saham preference biasanya ada kumulatif, ya, dividennya bisa akumulasi, kemudian participating, ya, mendapat tambahan dividen yang dibagi bersama dengan pemegang saham biasa. Dia juga bisa di-convertible jadi saham biasa, kemudian callable, bisa ditarik kembali atau ditebus oleh perusahaan, serta redeemable. Ya, perusahaan wajib membeli kembali saham preference tersebut pada tanggal tertentu. Ya, jadi ada yang sifatnya adalah redeemable. Yang redeemable ini sifatnya sih sebenarnya mirip dengan bunga ya. Dengan ini obligasi sebenarnya. Redeemable preference share ini mirip dengan obligasi. Kalau sifatnya karena dia ada tanggal jatuh temponya nih kan, berarti perusahaan wajib membeli kembali saham preference tersebut pada tanggal tertentu. Ya. Nah, akuntansi saham preference itu seperti apa kita lihat di sini. Mirip, nggak ada bedanya sama saham biasa. Nah, secara umum perlakuan akuntansi sama, tidak ada bedanya sama saham biasa. Contohnya adalah tanggal 1 Januari 2020 PT Nirwana menerbitkan 10.000 saham dengan harga saham preference dengan harga jual 25 per saham. Diketahui nilai parnya adalah 20 per saham, maka jurnalnya adalah mudah sekali ya. Jadi cashnya adalah 250.000, share capital preference yang sesuai nilai par adalah 200.000, dan sisanya adalah share premium preference 50.000. Oke, kira-kira itu yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel YouTube gue. Dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat, bisa di-share di seluruh sosial media yang kalian miliki. Jangan lupa belajar terus. Bye-bye.